Sofi Zakia, NPM 18060093 dari Prodi PGSD kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Multiliterasi Terhadap Kemampuan Membaca pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo. Penguji 1 yaitu Bapak Dr. Andes Walawir, pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Jen Amori, yang pembimbing kedua yaitu Ibu Ari Rohmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zakia, NPM 18060093 dari Prodi PGSD kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Multiliterasi Terhadap Kemampuan Membaca pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo. Latar belakang masalah. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, terdapat banyak permasalahan dalam pembelajaran yang penulis mendapatkan informasi bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan. Pada saat siswa diminta menjawab pertanyaan berdasarkan bahan bacaan, siswa akan membuka kembali teks yang dibacanya sesuai dengan teks bacaan tanpa menggunakan bahasanya sendiri. Siswa-siswi SDN Negeri 1 Wargomulyo belum memahami bagaimana cara praktis dalam memahami teks bacaan karena guru hanya menekankan siswanya untuk membaca tetapi tidak menekankan pada pemahaman membacanya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah dengan penerapan model pembelajaran multiliterasi terdapat peningkatan kemampuan membaca pada siswa sekolah dasar? Ruang lingkup masalah pada penelitian itu yaitu, yang pertama, penilaian hanya terbatas pada siswa belajar membaca atau literasi siswa. Yang kedua yaitu, penelitian ini hanya dilakukan di kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo. Model yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kemampuan membaca adalah model pembelajaran multiliterasi. Subjek penelitian adalah guru, sedangkan objek penelitiannya adalah siswa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo melalui penerapan model pembelajaran multiliterasi. Manfaat pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang berdua terdiri dari tinjauan pustaka, yaitu kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kerangka teori yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pilihan guru untuk merancang pembelajaran agar sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi merupakan model visioner yang dapat digunakan untuk menjawab segala tantangan di abad ke-21. Model ini merupakan konsep yang terinspirasi dari Maroko et al. Yang menegaskan bahwa dalam abad ke-21 terdapat 4 kompetensi penting yang harus dimiliki oleh manusia, yakni kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi kolaborasi, dan kompetensi membaca. Yang berikutnya yaitu tujuan model pembelajaran multiliterasi. Tujuan di dalam model multiliterasi yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya, baik itu keterampilan, pemahaman, dan karakter pada siswa. Fungsi model pembelajaran multiliterasi: membangkitkan pemahaman ataupun pengetahuan yang sedang dimiliki anak. Yang berikutnya memandu proses pemerolehan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak. Yang berikutnya mengembangkan atau
memperkaya pemahaman konkret siswa atau pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Yang berikutnya menjadi sarana utama untuk meyakinkan, mendemonstrasikan, dan menunjukkan pemahaman. Berikutnya kemampuan pengertian kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Yang berikutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah kajian pustaka, maka hipotesis penelitian dapat diajukan sebagai berikut. Terdapat peningkatan kemampuan membaca pada siswa setelah penerapan model pembelajaran multiliterasi. Yang berikutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu terdiri dari desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian, instrumen dan pengumpulan data. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis survei. Survei digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik populasi. Menurut Nanda Syaudi dalam Saifullah Asep dan Bahrudin 2012 halaman 6. Alasan mengapa menggunakan metode survei yaitu pertama, untuk kelengkapan data. Metode survei adalah metode kuantitatif, namun biasanya survei yang dilakukan cenderung lebih sederhana dengan alat analisis statistik yang sederhana pula atau statistik deskriptif. Yang berikutnya yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu variabel terikat atau dependen. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono 2012 halaman 39. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca siswa atau variabel Y. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah hasil kemampuan membaca pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo tahun pelajaran 2021-2022 setelah diberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran multiliterasi, diharapkan dapat mencapai hasil pembelajaran sesuai KKM. Kemampuan membaca yang dimaksud adalah kemampuan membaca pemahaman teks bacaan yang telah diajarkan oleh guru kepada siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo 2021-2022 yang berjumlah 25 peserta didik dengan siswa perempuan 14 orang dan laki-laki 11 orang. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Wargomulyo semester ganjil angkatan 2021-2022. Terletak di Jalan Raya Wargomulyo, Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 terhadap peserta didik kelas 3 SD Negeri 1 Wargomulyo. Instrumen dan metode pengumpulan data. Instrumen penelitian yaitu kita menggunakan tes kemampuan membaca. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Metode pengolahan data. Uji instrumen penelitian. Yang pertama yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Teknik pengolahan data. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan penyajian data melalui perhitungan persentase karena penelitian ini tidak membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain, tetapi hanya menggambarkan variabel yang diteliti saja, yaitu kemampuan membaca siswa. Jalannya penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menyusun rencana, lalu tahap akhir. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.